إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menancapkan ketakwaan tersebut di dalam hati kita, menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai bekal terbaik dalam kehidupan kita di dunia sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dalam setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu banyak agar supaya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Tidak ada benteng terbaik bagi kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini kecuali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab suci dan sebagai pedoman bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan sebagai pemberi hidayah bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas, memberikan penjelasan kepada hidayah tersebut serta membedakan antara hak dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hamba, Allah tidak menjadikan hamba tersebut hidup di atas muka bumi dalam keadaan sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia para rasul, para nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia berupa kitab sucinya agar supaya menjadi pedoman dalam kehidupan di dunia sebelum ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang berusaha untuk mempererat hubungannya dengan Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, untuk membacanya, mempelajarinya, mengetahui setiap makna-maknanya, mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keimanan kepada Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang terpenting berkaitan dengan Al-Qur'an adalah memperbanyak mengisi waktu kita dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, banyaknya berzikir seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan zikir kepada Allah, hati setiap hamba akan merasakan ketenangan, akan merasakan kegembiraan, akan merasakan kebahagiaan, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama mengatakan bidzikrillah tatmainnul qulub, seafdal-afdalnya zikir yang dapat menenangkan hati, menenangkan jiwa, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan seorang hamba adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena zikir yang paling utama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama pula mengatakan, apabila engkau menginginkan kebahagiaan dalam hidupmu, maka bukalah safhatin minal Quran, beberapa lembar dari Al-Quran. Apabila engkau gundah gulana karena sebab beban dalam kehidupanmu, maka bukalah Al-Quran dan bacalah beberapa lembar dari Al-Quran. Apabila engkau ingin memperbaiki kondisimu, kondisi kehidupanmu, maka perbaiki pula interaksimu dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat umat ini dengan diturunkannya Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan umat ini dengan dijauhkannya seorang hamba dari Al-Quran. Maka barang siapa yang semakin dekat interaksinya dengan Al-Quranul Karim, semakin bagus bagaimana ia memperlakukan Al-Quranul Karim, maka semakin baik kehidupannya. Akan tapi semakin jauh seseorang dari Al-Quranul Karim sebagai pedoman kehidupannya, dia menjauhkan diri darinya, ia tidak pernah membacanya, ia tidak pernah belajar maknanya, ia tidak pernah mau untuk memahaminya, maka ketahuilah sesungguhnya kehidupan tersebut merupakan kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit, kehidupan yang penuh dengan kegundahan, kehidupan yang penuh dengan kesedihan. Setiap permasalahannya tidak akan pernah tuntas, setiap kehidupannya tidak akan pernah menyenangkan. Seandainya ia senang dengan hartanya, akan tetapi tidak menyenangkan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana orang-orang saleh terdahulu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ada sebagian di antara mereka ketika dibacakan Al-Quran mereka menangis terseduh-seduh, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang sahabat dan mengatakan kepadanya, bacalah beberapa ayat Al-Quran kepadaku. Kemudian sahabat tersebut membaca Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan Al-Quran. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hasbuk, cukuplah, cukuplah, dan beliau menangis bercucuran air mata karena beliau begitu memahami makna Al-Quran. Maka begitu pula dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka semua adalah orang-orang yang begitu memahami Al-Quran, sekalipun dalam kehidupan mereka senantiasa mempraktikkan ilmu yang berdasarkan Al-Quran. Lihatlah bagaimana kejadiannya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Pada saat itu manusia langsung merasa bersedih. Mereka merasa bersedih dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia berkabung, mereka berbondong-bondong menuju Masjid Nabawi, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menghunus pedangnya dan ia berkeliling di hadapan manusia. Barang siapa, dan ia mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka akan aku penggal kepalanya. Maka lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa tidak terima dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat yang lain? Sahabat yang lain, ada di antara mereka yang takut dengan Umar bin Khattab, ada di antara mereka yang mendiamkan. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia tidak menghampiri Umar bin Khattab, dia tidak langsung menghardik kepada Umar bin Khattab, bahkan ia tidak langsung menasihati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naiklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ke atas mimbar yang biasanya digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul," dan tidaklah Muhammad kecuali ia seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, dan rasul-rasul terdahulu, rasul-rasul terdahulu telah berlalu. Artinya apa? Para nabi dan rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka telah wafat, mereka telah meninggalkan dunia. Maka begitu pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab dalam keadaan marah dan menghunus pedangnya, berdiri di tengah-tengah kerumunan manusia di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ia mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tiba-tiba ia terdiam
tenanglah jiwanya. Kemudian setelah itu ia terduduk bersimpuh memahami apa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berupa kalamullah. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana hatinya tersentuh dengan Al-Qur'an, bagaimana ia interaksi dengan Al-Qur'an. Sebelum ia masuk Islam pun, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam rumah saudarinya yaitu Fatimah, yang mana Umar bin Khattab melihat Fatimah dan suaminya melihat mereka berdua mempelajari Al-Qur'anul Karim, beberapa lembar dari surah Thaha. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah ia bersuci, kemudian ia membaca potongan-potongan ayat dari surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Maka bergetarlah hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana pada saat itu ia berniat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika ia mendengar bacaan surah Thaha yang ia baca dari lembaran-lembaran Al-Qur'an, maka bergetarlah hatinya, terusiklah hatinya disebabkan karena Al-Qur'an. Kemudian ia berjalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dan menyatakan masuk Islam, membaca syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hatinya sekalipun dikenal sebagai orang yang keras, sekeras baja, akan tetapi ia mudah tersentuh dengan Al-Quran. Maka bagaimana dengan diri kita ma'asyarul muslimin? Apakah telah kita lakukan interaksi kita dengan Al-Quran? Sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran, beberapa ayat dari Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran dan memudahkan segala macam proses yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fahal mim muddakir walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dibaca, untuk dipelajari. Akan tetapi adakah di antara hamba Allah yang mau mengambil peringatan dari Al-Quran? Tapi sayang seribu sayang, terkadang di antara kita melalaikan waktu satu harinya dari Al-Quran. Betapa banyak di antara kita hari ini belum sempat membaca Al-Quran, padahal Allah menghidupkan ia dari tidurnya agar supaya ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga ini menjadi pengingat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian agar supaya memperbaiki interaksi kita dan Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasannya tidak ada hal yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam kehidupan kita kecuali semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah kita mau mengambil pelajaran darinya? Jika seandainya Anda ingin mengetahui tentang hukum-hukum agama, maka pelajarilah Al-Quran. Apabila Anda ingin mempelajari sirah, maka bukalah Al-Quran. Apabila Anda ingin mempelajari ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukalah Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai tibyanan likulli syai', sebagai pemberi penjelasan bagi semua perkara-perkara hamba. Akan tapi apakah kita sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita memperbaiki dan memperbagus interaksi kita dengan Al-Quran? Ma'asyarul muslimin rahimani rahimakumullah, Nabi SAW pun telah menjelaskan kepada kita semua apa saja fadilah-fadilah keutamaan bagi orang baca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah.
barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dari satu huruf Al-Quran yang ia baca, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih detail, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif lam mim, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Oleh karena sangat mengherankan, sesuatu yang menakjubkan, mengherankan, seorang hamba yang banyak bermaksiat kepada Allah tidak membutuhkan tebusan dosa berupa pahala. Ia tidak berusaha menutupi dosanya setiap hari dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, yang mana di setiap hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ia tidak berusaha untuk memperbaiki semuanya. Sadarkah kita bahwasanya setiap hari kita melakukan dosa? Dosa besar ataupun kecil, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Apakah kita tidak memiliki keinginan agar supaya dosa kita diampuni? Lalu mengapa ketika Anda berdoa Anda minta surga, sedangkan kita tidak berusaha untuk memperbaiki dosa yang ada? Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena sungguhnya setiap hurufnya menjadi pahala, 10 pahala berkali lipat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan pahala tersebut terampuni dosa-dosa kita, terampuni dosa-dosa kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an, karena sungguhnya bacaan Al-Qur'an, seorang memperbanyak bacaan Al-Qur'an di setiap harinya, itu akan memberikan syafaat bagi pelakunya di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dengan Al-Quran, dan Al-Quran mengatakan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Quran mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku yang menghalangi dia dari setiap kesibukan-kesibukannya agar supaya ia mengingatku dengan cara membaca, agar supaya ia mengingatmu dengan membaca ayat-ayat yang ada dalam diriku. Maka ia akan menjadi syafaat bagi orang yang mau membacanya. Maka perbaikilah diri kita, interaksi kita dengan Al-Quran, karena tidak ada jalan kebaikan bagi seorang muslim kecuali ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Al-Quran. Semakin baik interaksinya dengan Al-Quran, maka akan semakin baik pula kehidupannya. Semakin jauh ia dari Al-Quran, maka semakin jauh pula dari kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal meluangkan waktu membaca Al-Quran, janganlah kita mengatakan, ya Ustaz, saya tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran. Siapa yang memerintahkan Anda untuk membaca Al-Quran di waktu luang? Yang harus Anda lakukan adalah memaksakan diri Anda meluangkan waktu membaca Al-Quran. Meluangkan waktu, memaksakan diri Anda untuk membaca Al-Quran. Tidak, syaitan tidak akan pernah berusaha untuk mengarahkan Anda beribadah kepada Allah. Justru syaitan berusaha menjauhkan Anda dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan menyibukkan waktu kosong Anda dengan perkara-perkara sia-sia dan maksiat. Di sela-sela kerja kita, luangkan waktu beberapa menit untuk membuka dan membaca Al-Quran. Di sela-sela kelelahan kita, luangkan waktu, paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Ba'da salat, baca Quran. Setiap ada waktu luang, baca Al-Quran, agar supaya diri kita mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki kondisi kita, senantiasa menjadikan kita menjadi orang yang mudah untuk berinteraksi dengan Al-Quran, agar supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله وأقيموا الصلاة.